Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian itu Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 atau 329 Hijriah. Kita masuk ke poin nomor 13. Nomor 12. Nomor 13 ya. Wa'lam rahimakallah annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dhalalatun wa la yatakallamu fi Rabb illa bima wasafa bihi nafsah azza wa jal fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah SAW li ashabihi fa huwa jalla thana'uhu wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Beliau berkata, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa pembicaraan tentang Allah muhdats itu diada-adakan, termasuk bid'ah. Maksudnya pembicaraan tentang Allah sebatas dengan akal, ya sebatas dengan ra'yu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dijangkau oleh akal. Maka salah besar kalau ada orang yang membicarakan tentang sifat Allah atau zat Allah dengan akalnya saja. Kita saja tidak bisa memikirkan makhluk-makhluk yang gaib. Siapa di antara kita yang bisa menyifati dan menggambarkan dengan akal pikirannya malaikat? Pernahkah kita melihat sayapnya malaikat? Bisakah kita menggambarkan dengan pikiran kita tentang sayap malaikat? Atau jangan jauh-jauh, roh yang ada dalam tubuh kita ini. Pernahkah di antara kita yang melihat roh bagaimana bentuknya? Bagaimana warnanya? Bagaimana hakikatnya? Kalau roh saja kita tidak bisa mengetahui hakikatnya, bagaimana kita akan bisa mengetahui, saudara-saudaraku seiman, hakikat Allah Jalla wa'ala? Kalau roh saja yang itu Allah ciptakan, malaikat yang Allah ciptakan, kita saja tidak bisa memikirkan hakikatnya. Dengan akal-akal kita, bagaimana kita hendak memikirkan sifat Allah Jalla Thana'u? Lalu kemudian dengan akal kita mewajibkan sifat Allah, membolehkan sifat Allah, memustahilkan sifat Allah, hanya sebatas dengan akal semata. Lalu kalau ada ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat yang tidak sesuai dengan akal, harus ditakwil. Lalu kemudian menganggap bahwa yang ada di akal itulah yang qat'i, sedangkan dalil naqli itu tidak qat'i. Padahal akal ini punya keterbatasan. Bagaimana dikatakan yang qat'i itu akal, sementara akal siapa yang menjadi patokan? Ini sungguh permainan iblis untuk menyesatkan manusia. Saudaraku seiman, maka beliau mengingatkan, wa'lam rahimakallah annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdathun, bahwasanya berbicara tentang Allah, tentang Rabb, hanya sebatas dengan akal semata, dengan ra'yu semata, itu semua muhdats. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun, itu adalah bid'ah dan kesesatan. Wa la yatakallam fi Rabb illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an. Wa ma bayyana Rasulullah SAW di ashabihi fahuwa jalla thana'uhu wahidun
Maka tidak boleh, kata beliau, berbicara tentang Rabb, tentang Allah, kecuali harus sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Fahuwa jalla thana'uh wahidun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu esa. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lihatlah saudaraku. Allah mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak serupa dengan apapun. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, akhi, Allah menetapkan sifat as-sami', sifat as-sama', bahwasanya Allah mendengar. Dan Allah menetapkan sifat al-basar, yaitu melihat. Dan Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Artinya, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, tidak serupa dengan melihatnya makhluk dan mendengarnya makhluk. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lain. Ya, ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Ya. Di situ Allah menyebutnya dengan bentuk dua tangan. Sehingga tidak mungkin ditakwil kepada makna yang lain. Akan tetapi, ya, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, demikian pula Kulabiyah dan orang-orang yang menggunakan akal mereka berkata, masa Allah punya dua tangan? Kalau Allah punya dua tangan, berarti Allah punya, ya, terdiri dari jasad yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Lihat, mereka memikirkan ayat Allah, sifat Allah dengan akalnya. Mereka mengira, ya, kalau Allah punya dua tangan kayak manusia. Manusia terdiri dari bagian-bagian tubuh yang saling membutuhkan. Mereka mengira, ya, dengan akal mereka seperti itu. Padahal kalau kita kembali kepada ayat tadi, Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan makhluknya, demikian pula dua tangan Allah pun tidak serupa dengan makhluknya. Allah punya tangan. Dan tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak berkonsekuensi bahwa Allah menjadi sebuah jasad yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Ya. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Demikian pula sifat yang lain disebutkan dalam hadis bahwa Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh, ya. Kemudian dua-duanya masuk surga. Yang satu berjihad, dia terbunuh. Lalu yang membunuhnya masuk Islam. Lalu ia ikut jihad lagi, terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, yadhaku rabbuna. Allah tertawa. Sudah kita tetapkan Allah tertawa. Tapi mereka, ya, kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, karena menetapkan sifat hanya dengan akal, lalu mengatakan bahwa akal itu yang lebih pasti, katanya. Na'udzubillah. Mereka mengatakan gak mungkin Allah punya sifat tertawa. Masa Allah tertawa? Ya. Kita katakan tertawa Allah tidak serupa dengan tertawa makhluknya. Bagi Allah mudah. Ya. Kewajiban kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan Anda pikirkan dengan akal-akal pikiran Anda. Karena akal Anda itu terbatas. Anda belum pernah melihat Allah Jalla wa'ala. Kemudian kamu mau memikirkan, ya, zat Allah dan sifat Allah dengan akal pikiran Anda. Coba kamu pikirkan roh yang ada pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa. Coba kamu bayangkan bagaimana bentuk malaikat, sayapnya malaikat. Kamu tidak bisa. Itu makhluk, bagaimana kamu memikirkan, ya, sifat Allah Jalla wa'ala. Ya, mengerikan sekali akhwat Islam. Maka, ya akhi, kata beliau, tidak boleh seseorang pun berbicara tentang Rabb
kecuali sesuai dengan apa yang disifati oleh Allah terhadap dirinya dalam Al-Quran. Dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat, ya kepada para sahabatnya. Wajib kita imani. Ya, Rasulullah SAW menyifati dalam hadis-hadisnya dengan sifat-sifat yang banyak. Di antaranya disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan hati manusia di antara dua jari jemari Allah. Berarti Allah punya sifat jari, Allah punya jari. Tapi orang Mu'tazilah dan teman-temannya gak mau menerima ini. Masa Allah punya jari? Padahal kalau kita berpatokan pada ayat tadi, Allah tidak serupa dengan apapun. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita katakan jari Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jangan Anda pikirkan dengan akal pikiran Anda itu. Nanti kamu bisa tersesat. Ya. Maka saudaraku sekalian, inilah ya patokan kita di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu imani sesuai yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Tidak boleh mentakwil. Ya, mentakwil itu artinya memalingkan makna sebenarnya kepada makna yang lain hanya karena tidak sesuai dengan akal. Tidak boleh. Seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah, ya, ketika mentakwil sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, katanya yang turun itu rahmatnya. Ada apa kok rahmat Allah turunnya cuma di sepertiga malam terakhir doang? Ya, padahal rahmat Allah turun setiap saat, setiap waktu, akhir. Ya subhanallah. Allah turun ke langit dunia. Jangan Anda pikirkan dengan akal Anda. Kalau yang namanya sepertiga malam itu kan selalu ada. Itu kan akalmu. Yang menciptakan waktu itu Allah. Bagi Allah mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia tanpa arasnya kosong dari zatnya. Karena Allah maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun akal kita menganggap mustahil, yang harus kita tuduh itu akal kita, bukan menuduh dalil. Nah, dalil sudah jelas, sahih. Akhwan Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka inilah patokan yang harus kita perhatikan dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Sifati Allah sesuai dengan apa yang disifati oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dengan tanpa ta'til, menolak, dengan tanpa tahrif, merubah-rubah, ya, mengubah-ubah maknanya, dengan tanpa tamtsil, menyerupakan dengan makhluknya, dengan tanpa takyif, ya, yaitu mempertanyakan bagaimana tata caranya, dan tanpa tafwid. Ya, apa itu tafwid? Artinya katanya bahwa ya nggak tahu maknanya, ya, yang tahu maknanya hanya Allah saja. Ini madhab tak mufawwid, ini mufawwidah, yang mengatakan katanya ayat-ayat sifat itu tidak mengetahui maknanya kecuali Allah saja. Maka ini sama saja menuduh bahwa Al-Quran tidak fasih. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya tentang sifat Allah, lalu mereka madhab mufawwidah atau orang-orang ahli tafwid mengatakan nggak tahu, yang mengetahui maknanya hanya Allah dan Rasulnya. Kita katakan berarti Rasulullah berbicara kepada para sahabat dengan bahasa yang tidak dipahami oleh mereka. Ya subhanallah. Ini jelas ya akhal Islam, ya, sikap yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Taib, kita masuk ke poin 14. Beliau berkata, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa ala arshihi istawa wa ilmuhu bikulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Rabbuna awwal,
bila mata. Rabb kita adalah yang awal, tanpa kapan mulainya, tidak mungkin. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalannya. Ya. Tidak bisa kita katakan siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kata beliau, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Rabb kita itu awal, tanpa kapan dimulainya Allah. Karena Allah tidak ada permulaannya. Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Allah tidak diciptakan. Jangan pikirkan dengan akal. Ya. Kapan, siapa yang menciptakan Allah? Tidak mungkin. Sebab kalau Allah diciptakan, Allah makhluk. Sementara Allah bukan makhluk, Allah khaliq, pencipta. Kapan Allah mulai ada, hanya Allah yang maha tahu. Allah tidak ada permulaannya. Dan Allah pun tidak ada akhirnya. Ia kekal selama-lamanya. Jangan dipikirkan dengan akal. Imani saja cukup. Karena mengimani zat Allah ini ya hanya dengan keimanan saja, bukan dengan akal kita ya akhi. Akal kita, kewajiban kita tunduk kepada dalil. Allah mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Rasulullah SAW sabda, anta awal, laisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa anta akhir falaisa ba'daka syai', dan engkau adalah akhir, tidak ada setelahmu sesuatu pun. Ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi ya dan yang tidak terlihat. Allah tahu. Ya, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, akhi. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui ya apa yang mata yang berkhianat dan yang tersembunyi di dada. Allah tahu itu. Ya, Allah tahu. Maka wajib kita yakini karena ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluknya. Ilmu makhluk tersembunyi terbatas. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Kita lanjutkan wa ala arsyihi istawa, dan Allah beristiwa di atas arsy. Apa itu istawa ala? Ya akhi, bedakan antara istawa saja dengan istawa ala. Kalau istawa saja ada 6 makna. Tapi kalau istawa ala, istawa setelahnya ala, itu satu makna saja. Itu bahwa istawa ala maknanya adalah ala wartafa, tinggi, beristiwa. Adapun ya yang disebutkan oleh kaum Asy'ariyah bahwa yang dimaksud dengan istawa ala itu artinya istaula, menguasai, ini makna yang batil. Tidak ada satupun ulama bahasa Arab yang fasih terdahulu yang memaknai istawa ala itu artinya istaula. Yang menyebutkan itu adalah Ibnul Khattal, orang yang majhul, tidak ketahuan siapa dia. Ada yang mengatakan dia orang Nasrani. Dia bersyair katanya dengan syairnya istawa Bishr ala Iraq min ghairi damin wala min ghairi sayfin wala damin muhraq. Ya, istawa Bishr ala Iraq artinya Bishr menguasai Irak. Ini ucapan siapa? Ucapan orang yang tidak dikenal. Masa orang yang tidak dikenal bisa dijadikan hujah? Sementara para ulama bahasa Arab yang sudah jelas mereka menjadi rujukan para ulama seperti Ibnul Arabi dan yang lainnya menafsirkan mana istawa ala artinya ala wartafa. Ya. Saudaraku seiman, maka Allah istawa ala al-arsy artinya beristiwa tinggi di atas arasy-Nya.
Allah beristiwa di atas arsy bukan karena Allah butuh kepada tempat, tidak. Bukan karena Allah butuh kepada arsy, tidak. Ya, tapi sekali lagi akhi, kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, Kullabiyah dan yang lainnya tidak mau mengimani ini hanya karena nggak masuk akal mereka. Apa katanya? Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat dong. Allah berada di tempat dong. Kita katakan la ilaha illallah. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jangan samakan istiwanya makhluk di atas sesuatu dengan istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Kalau makhluk betul, kalau ia beristiwa di atas sesuatu, ia butuh tempat. Sedangkan Allah ya tidak serupa istiwanya dengan makhluk. Allah tidak butuh tempat. Maka istiwanya Allah tidak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada arasy dan butuh kepada tempat. Dan bagi Allah itu mudah. Saya mau tanya sama Anda, mampu enggak Allah beristiwa di atas arasy tapi tanpa Allah butuh kepada tempat? Mampu tidak Allah? Mampu sekali. Lalu kenapa kamu tolak? Apakah kamu menyaksikan kemampuan Allah? Padahal Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Sungguh ya akhi, istiwa Allah di atas arasy adalah menjadi ijma' para ulama salaf terdahulu. Para ulama yang menyatakan ya bahwasannya seperti Al-Imam Adz-Dzahabi menukil adanya ijma' para ulama. Saya akan sebutkan ya, para ulama yang menyatakan akan adanya ijma' para ulama salaf terdahulu bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Yang pertama Al-Imam Al-Auza'i Abu Amr ya, yang wafat tahun 157 Hijriyah. Kata Al-Auza'i, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul inna Allah azza wa jalla fawqa arshihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Kami dahulu dan para tabi'in masih banyak sekali. Kami berkeyakinan bahwasanya Allah di atas arasy-Nya beristiwa. Dan kami mengimani sesuai yang ditunjukkan oleh sunnah dari sifat-sifatnya. Ini dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu di halaman 137. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat. Dan disebutkan juga perkataan Al-Auza'i ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 13 halaman 417. Lihat Al-Auza'i mengatakan, kami dahulu dan para tabi'in banyak. Kami dahulu punya keyakinan bahwa Allah ya di atas arasy-Nya beristiwa. Kami beriman sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah dari sifatnya. Yang kedua, Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, ini Abu Raja, ya, Al-Baghlani, yang wafat pada tahun 240 Hijriah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, sama dengan kelahirannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Apa kata Imam Qutaibah bin Sa'id? Qutaibah bin Sa'id ini gurunya imam yang 7. Imam yang 6 ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini semua muridnya Qutaibah bin Sa'id. Apa kata beliau? Hadza qaulul a'immati fil Islam was sunnati wal jamaah. Na'rifu rabbuna fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Kama qala jalla jalaluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini adalah merupakan pendapat para ulama, para imam dalam Islam dan sunnah dan jamaah. Itu kami meyakini bahwa Rabb kami berada di langit yang 7 di atas arasy-Nya. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengomentari perkataan Qutaibah ini. Beliau berkata apa? Fahadza Qutaibah fi imamatihi wa sidqihi qad naqala al-ijma' 'ala al-mas'alah wa qad laqiya Malikan wal Laitsa wa Hammad ibn Zaid wal Kibar wa umira dahran wazdahama al-hufadhu 'ala babih
Ini dia Qutaibah. Beliau seorang imam besar di zamannya yang sangat jujur. Beliau telah menukil akan adanya ijma' dalam masalah ini, bahwa Allah beristiwa di atas arash. Beliau bertemu dengan Imam Malik, dengan Imam Laits, dan Hamad bin Zaid, dan para ulama besar di zamannya beliau. Dan beliau dipanjangkan umurnya. Dan banyak sekali ulama-ulama hafidh yang mengambil ilmu dari beliau. Itu perkataan Al-Dhahabi dalam kitab Mukhtasar Al-Ulum, ya, halaman 187. Dan bisa juga dirujuk kitab Dar'u Ta'arudil Aql wal Naql, jilid 6 halaman 260. Demikian pula dalam kitab Bayan Talbisil Jahmiyah di jilid 2 halaman 37. Kemudian yang ketiga, akhi, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Zakaria As-Saji yang wafat tahun 307 Hijriah. Beliau berkata, Al-qawlu fi sunnah allati ra'aitu 'alaiha ashabana ahlal hadith alladzina laqinahum anna Allah ta'ala 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa sya'a. Kata Imam Al-Muhaddits Zakaria As-Saji yang wafat tahun 307 Hijriah, keyakinan dalam sunnah yang aku melihat para ashab kami dari ahli hadis yang kami temui, yaitu bahwasanya Allah di atas arasy-Nya, di langitnya sana, dan Allah mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Lalu Imam Ad-Dhahabi berkata, wa kana Saji Syekh al-Basrah wa hafidhaha wa anhu akhadha Abu Hasan al-Ash'ari ilm al-hadis wa maqalat ahli sunnah. Imam As-Saji, itu Zakaria As-Saji ini adalah seorang syekh di kota Basrah, ulama besar di kota Basrah, dan beliau hafidh. Dan beliau ini gurunya Abu Hasan al-Ash'ari. Ya. Dari beliaulah Abu Hasan al-Ash'ari belajar ilmu hadis dan maqalat ahli sunnah. Itu beliau sebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu di halaman 223. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah di halaman 245. Ini perkataan Al-Muhaddits Zakaria As-Saji tersebut. Keempat, ya akhi, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, Syekhul Hanabilah, yang wafat tahun 387 Hijriah, dan beliau lahir pada tahun 304 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab beliau Al-Ibanah an Syari'atil Firqah an Syari'atil Firqatin Najiyah. Ibnu Battah menulis kitab yang berjudul Al-Ibanah. Saya punya di rumah. Ya. Beliau berkata, bab al-iman bi anna Allah ala arsyihi ba'ilun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi khalqihi. Kata beliau, bab beriman bahwasanya Allah di atas arasy-Nya, ya, dan berpisah dari makhluknya, dan ilmunya mencakup segala sesuatu, mencakup makhluk-makhluknya. Lalu beliau berkata, ajma'al muslimuna minas sahabati wat tabi'in wa jami'i ahli al-ilmi minal mu'minin anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi fawqa samawatihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi. Kata beliau, kaum muslimin dari kalangan sahabat dan para tabi'in telah bersepakat, ijma', dan seluruh ahli ilmu dari kalangan kaum mukminin, bahwasanya Allah di atas arasy-Nya, di atas langitnya, ya, berpisah dari makhluknya dan tidak bersatu, maksudnya sebagai bantahan terhadap orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Dan ilmunya mencakup segala seluruh makhluknya. Lalu beliau berkata lagi, wala ya'ba dzalika wala yunkiruhu illa man intahala madahib al-hululiyah wa hum qaumun zaghat qulubuhum wastahwathum asyayatin famaraku min ad-din wa qalu inna Allah dzatuhu la yakhlu minhu makan. Ya. Dan tidak ada yang mengingkari keyakinan ini bahwa Allah beristiwa di atas arasy kecuali orang yang punya keyakinan hululiyah,
yaitu suatu kaum yang hati mereka telah condong kepada kesesatan dan telah digoda oleh syaitan, kata beliau, sehingga mereka keluar dari agama. Mereka berkata, sesungguhnya katanya Allah zatnya tidak lepas di setiap tempat. Ya, lihat kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah, ini tulis oleh Imam Ibn Battah Al-Uqbari, jilid 3 halaman 136. Imam Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Al-Ulu halaman 252, Mukhtasar Al-Ulu, ya, kana Ibnu Battah min kibaril a'immah dza zuhdin wa fiqhin wa sunnatin wa ittiba'. Ibnu Battah ini termasuk ulama besar. Beliau orang yang sangat zuhud, yang sangat faqih, dan sangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kelima, akhi, Al-Imam Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi yang wafat pada tahun 429 Hijriah dan beliau lahir tahun 339 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wusul ila Ma'rifatil Usul, ya, ajma'al muslimun, kata beliau, kaum muslimin semua bersepakat, min ahli sunnah, dari kalangan ahlus sunnah, ala anna ma'na qawlahu wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahwa dhalika min al-Qur'an annahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqa samawati bidhatihi mustawin ala arshihi kaifa sya'a. Kaum muslimin dari ahlu sunnah semua sepakat bahwa makna firman Allah, bahwasanya Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, maksudnya itu adalah ilmunya yang bersama kalian. Adapun Allah, dia berada di atas langit dengan zatnya beristiwa di atas arasy-Nya, ya, sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Beliau berkata lagi, qala ahlus sunnah fi qawli ar-rahmanu 'alal arsy istawa, innal istiwa'a minallah 'ala arsy 'alal haqiqah la 'alal majaz. Ahlus sunnah meyakini firman Allah, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ar-rahman beristiwa di atas arasy, bahwa makna istiwa di sini secara hakiki, bukan secara majaz. Ya. Ini perkataan Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi yang wafat tahun 429. Beliau mengatakan ini ijma' seluruh ahlus sunnah. Imam Adz-Dzahabi berkata, kana At-Talamanki min kibaril huffadz wa aimatil qurra bil Andalus. At-Talamanki ini termasuk ulama besar yang hafidh, dan beliau bahkan, ya, ulama qiraat di Andalus itu. Dan bisa dirujuk juga kitab Mukhtasar Al-Ulu halaman 264, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, jilid 6 halaman 250. Demikian pula kitab Bayan Talbisil Jahmiyah, jilid 2 halaman 38. Yang keenam, ya akhi, yaitu Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni. Abu Uthman As-Sabuni wafat tahun 449 Hijriah. Beliau lahir tahun 372 Hijriah. Apa kata Abu Uthman As-Sabuni? Wa ya'taqidu ashabul hadithi wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'i samawati ala arshihi kama nafaqa kitabuhu wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah minas salaf lam yakhtalifu anna Allah ala arshihi wa arshuhu fawqa samawatihi. Dan ashabul hadis berkeyakinan, kata Abu Uthman As-Sabuni, dan mereka bersaksi bahwasanya Allah di atas langit yang 7, di atas arasy-Nya beristiwa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan diucapkan oleh para ulama, ya, dan para imam dari kalangan salaf. Mereka tidak berselisih bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy-Nya, di atas langitnya. Lihat perkataan Abu Uthman As-Sabuni ini, ya, yang wafat tahun 449. Beliau mengatakan ulama salaf terdahulu tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Lalu Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu, kana Syekhul Islam As-Sabuni faqihan muhadditsan wa sufiyan wa'idhan, kana Syekhuna Naisabur fi zamanihi lau tasanif hasanah. Syekhul Islam As-Sabuni ini seorang yang faqih dan ahli hadis,
tapi juga beliau sufi. Ya, namun sufinya bukan sufi yang menyesatkan. Sufi beliau ini sufi ahli hadis. Ya, maksudnya yaitu orang yang sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketujuh, akhi, Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Ya, Abu Nasr As-Sijzi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ibanah juga. Beliau berkata, As-Sijzi, fa'a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Sufyan bin Uyainah wa Hammad bin Salamah wa Hammad bin Zaid wa Abdullah bin Mubarak wa Fudail bin Iyad wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali muttafiquna ala anna Allah subhanahu bidhatihi fawqa al-arshi wa anna ilmahu bikulli makanin wa annahu yura yawmal qiyamah bil absar fawqa al-arshi wa annahu yanzilu ila sama'id dunya wa annahu yaghdab wa yarda wa yatakallam bima syaa faman khalafa syai'an min dhalika fahuwa minhum bari'un wa hum minhu bura'a. Maka para imam-imam kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, seluruhnya sepakat bahwasanya Allah dengan zatnya beristiwa di atas arasy-Nya, dan bahwasanya ilmunya di setiap tempat, dan bahwasanya Allah nanti terlihat pada hari kiamat dengan mata kepala, ya, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia, dan bahwa Allah murka dan ridha dan berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang menyelisihi ini, berarti para salaf mereka, ya, mereka para ulama itu telah berlepas diri dari orang ini. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, lihat dalam kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aql jilid 6 halaman 250. Demikian pula dalam Syiar A'lamin Nubala di jilid 17 halaman 656. Ya. Yang ketujuh, Abu Nuaim, penulis kitab Al-Hilyah. Di halaman beliau wafat pada tahun 430 Hijriah. Dan beliau lahir tahun 336 Hijriah. Abu Nuaim Al-Asbahani ini dalam kitab Al-I'tiqad, ya, tulisan beliau berkata begini, tariqatuna, tariqatus salaf, al-muttabi'ina lil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati, wa mimma i'taqaduh, anna Allah lam yazal kamilan bi jami'i sifatihi al-qadimah la yazulu wa la yahul, wa anna al-Qur'ana fi jami'il jihati maqru'an wa matluwan wa mahfudhan wa masmu'an wa maktuban wa malfudhan kalamullahi haqiqatan la hikayah wa la tarjamah, wa anna al-ahadith allati thabata fil 'arsh wa istiwa'illahi 'alayhi yaquluna biha wa yuthbitunaha min ghairi taqyifin wa la tamthil, wa anna Allah ba'inun min khalqihi wal khalqu ba'inuna minhu la yahullu fihim wa la yamtaziju bihim wa huwa mustawin ala arsy fi sama'i min duni ardhihi. Ya, kata Abu Nuaim Al-Asbahani, penulis kitab Hilyatul Awliya, dalam kitab beliau yang berjudul Al-I'tiqad, beliau berkata, tariqatuna, keyakinan kami, keyakinan salaf yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan ijma' umat. Di antara yang mereka yakini adalah bahwa Allah senantiasa sempurna dalam sifatnya, dan bahwasanya Al-Quran pada seluruhnya adalah firman Allah secara hakiki, dan bahwasanya hadis-hadis yang menetapkan tentang arash, dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arash, mereka meyakininya dan menetapkannya dengan tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan bahwasanya Allah berpisah dengan makhluknya, dan makhluk pun juga tidak bersatu dengan Allah, dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy-Nya, di langitnya. Ya, lihat ini perkataan Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya, dalam kitab Al-I'tiqad. Kata Imam Adz-Dzahabi, faqad naqala hadzal imam al-ijma' ala hadzal qaul walillahil hamdu. Ini dia Imam Abu Nuaim telah menyatakan ini ijma', kesepakatan, ya, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, walillahil hamd.
Wa kana hafizal ajam fi zamanihi bila niza'. Beliau di zamannya adalah seorang hafiz selain Arab dengan tanpa perselisihan. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan Abu Nuaim ini ya termasuk ashab Abul Hasan Al-Asy'ari. Ternyata beliau menyatakan ijma ya bahwasanya Allah berada di atas Arasy. Yang kesembilan yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya ini ulama hadis terkenal. Siapapun yang pernah belajar ilmu hadis pasti kenal dengan dua ulama ini. Abu Zur'ah Ar-Razi wafat tahun 264 Hijriah. Dan Abu Hatim Ar-Razi wafat pada tahun 277 Hijriah. Berkata Ibnu Abi Hatim, Sa'altu Abi wa Aba Zur'ah an madhahibi ahli sunnati fi usulid dini wa ma adraka alaihi ulama'a fi jami'il amsari wa ma ya'taqidani fi dhalika. Faqala adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan. Ya, fakana madhhabuhum al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ya. Ibnu Abi Hatim berkata, aku bertanya kepada ayahku yaitu Abu Hatim dan juga bertanya kepada Abu Zur'ah tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pokok-pokok agama dan yang mereka temui dari para ulama di seluruh negeri dan bagaimana keyakinan ulama di seluruh negeri tersebut. Maka keduanya berkata yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah, kami mendapati para ulama di seluruh negeri baik di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman. Maka keyakinan mereka adalah bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang dan bahwasanya Allah di atas arasy-Nya beristiwa berpisah dengan makhluknya sebagaimana Allah sifati itu dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan tanpa kaif. Bagaimana caranya jangan dipikirkan dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah berfirman laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lalu Ibnu Abi Hatim berkata lagi, wa sami'tu abi yaqul alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar wa alamatu zanadiqah tasmiyatum ahla sunnah hashawiyah yuriduna ibtal al-athar wa alamatul jahmiyah tasmiyatum ahla sunnah musyabbihah wa alamatul rafidah tasmiyatum ahla sunnah nasibah. Ya, aku mendengar bapakku, ayahku yaitu Abu Hatim berkata, tanda ahli bid'ah itu suka mencaci maki orang yang berpegang kepada athar. Tanda zindik itu menamai ahlu sunnah sebagai hasyawiyah. Tanda jahmiyah itu menamai ahlu sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah. Ya. Dan zaman sekarang pun kita lihat seperti itu. Mereka menamai orang yang meyakini Allah beristiwa di atas arsy katanya mujassimah. Padahal Abu Hatim mengatakan tanda Jahmiyah menuduh ahlu sunnah sebagai musyabbihah. Ya, tanda Rafidah menamai ahlu sunnah sebagai nasibah. Ya, lihat dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yang ditulis Imam Al-Lalikai ya, jilid 1 halaman 197 sampai 204. Dan kita pernyataan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim juga ya ada dalam kitab mereka dan sudah dicetak alhamdulillah dan disyarah oleh Syekh Musa Al-Nasr. Kemudian yang ke-10 yaitu Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Ya, beliau ulama Andalus yang sangat tersohor sekali. Dalam kitab At-Tamhid setelah menyebutkan tentang hadis bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, beliau berkata, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i ala arsyihi min fawqi sab'i samawatin kama qalatil jamaah
wa huwa min hujjatihim ala mu'tazilah wal jahmiyah fi qaulihim inna Allah azza wa jalla fi kulli makan wa laysa 'ala al-'arsy. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas arasy-Nya, di atas langit ketujuh sana, sebagaimana itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini termasuk hujjah yang menghancurkan perkataan Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah berada di setiap tempat, tidak ada di atas arasy-Nya katanya. Kemudian beliau pun, Imam Ibnu Abdul Bar, menyebutkan dalil-dalil ya, yang menunjukkan bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau berkata, wa mil hujjah aidan fi annahu azza wa jalla fawqa samawati sab' annal muwahhidin ajma'in min al-'arab wal 'ajam idza qarabahum amran atau amrun aw nazalat bihim shiddatun rafa'u wujuhahum ila as-sama' yastaghithuna rabbahum tabaraka wa ta'ala. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لهم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. Di antara hujah yang sangat kuat sekali bahwa Allah berada di atas langit sana, bahwa semua orang, baik orang Arab maupun orang Ajam bukan Arab, kalau mereka ditimpa musibah atau ditimpa kesusahan, mereka mengangkat wajah-wajah mereka dan tangan mereka ke langit, memohon pertolongan kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat masyhur di kalangan semua orang. Ya, tidak butuh lagi untuk dihikayatkan. Itu kan menunjukkan bahwa Allah di atas arasy sana, di atas sana, bukan di mana-mana. Ya. Dan ini persis ya, seperti yang dikatakan oleh ketika Imamul Haramain Al-Juwaini dia menyebutkan bahwa Allah tidak di mana-mana. Lalu kemudian ya, di antara majelis ta'lim tersebut ada seorang yang bernama Hamdani berkata kepada Al-Juwaini, ya, lalu bagaimana kita menolak darurat fitrah kita? Setiap kali kita berdoa, hati kita selalu menghadap ke langit, ke atas. Kita menengadahkan dua tangan kita ke atas. Mendengar itu Al-Juwaini bingung. Lalu ia berkata, hayyaratni Hamdani. Hamdani bikin saya bingung. Dan kemudian tak lama setelah itu Imam Al-Juwaini pun menetapkan bahwa Allah di atas arasy-Nya beristiwa. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Abdul Bar masih dalam kitab At-Tamhid. Ahlus sunnati mujmi'una 'alal iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'ani was sunnah wal iman biha wa hamluha 'alal haqiqati la 'alal majaz illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalika wa la yahudduna fi sifatan mahsurah. Ahlus sunnah seluruhnya sepakat untuk menetapkan semua sifat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis dan mengimaninya dan membawanya sesuai dengan makna yang hakiki, bukan majaz. Dan bahwasanya mereka tidak sama sekali mempertanyakan tata caranya. Ya. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah, akhul Islam azani Allah yakum. Ya. Lalu beliau berkata, wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah kulluha wal khawarij fa kullum yunkiruha. Adapun ahli bid'ah seluruhnya, baik jahmiyah, mu'tazilah, khawarij, mereka mengingkari ini, ya, dan mereka tidak mau mengimaninya secara hakiki, tapi membawanya secara majaz saja. Wa yaz'umuna anna man aman aqarra biha musyabbih. Bahkan mereka menuduh orang yang menetapkan sifat Allah secara hakiki katanya musyabbih, ya. Wal haqqu fi ma qalahu al-qailun bima nafaqa bihi kitabullah wa sunnatu rasuli wa hum a'immatul jamaah walhamdulillah. Padahal kebenaran itu adalah yang diucapkan oleh para ulama al-Islam sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhul Islam, ya, silakan dilihat dalam kitab Fathul Bar bitartib At-Tamhid di jilid 2 halaman 7 sampai 48. Kemudian yang ke-11
Imam Ibnu Khuzaimah, ini penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, yang wafat tahun 311. Ibnu Khuzaimah berkata, ya, dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, dan juga dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'u Ta'arud, jilid 6 halaman 264. Ya. Apa kata Ibnu Khuzaimah? Man lam yakul bi anna Allah fawqa samawatihi wa annahu ala arsyihi ba'inun min khalqi wajaba an yustatab. Ya. Siapa yang tidak punya keyakinan bahwasanya Allah berada di atas langitnya dan bahwasanya Allah di atas arasy berpisah dari makhluknya, wajib dimintai taubat. Ibnu Khuzaimah yang tegas sekali mengatakan begitu. Ya. Adz-Dzahabi berkata tentang Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 14 halaman 364, beliau adalah Al-Hafidz Al-Hujjah Al-Faqih, Syekhul Islam, Imamul A'immah, imamnya para imam. Ya. Dan beliau juga berkata, ya, man lam yuqir bi anna Allah ala arsyihi faqad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun. Menurut beliau, orang yang tidak punya keyakinan bahwa Allah di atas arsy bisa kafir itu orang. Walaupun tentunya tidak mudah untuk serampangan mengkafirkan begitu saja. Karena ini ucapan ya bersifat mutlak, dan dibedakan antara takfir yang sifatnya mutlak dengan takfir yang sifatnya muayyan. Karena para ulama tidak ada yang mengkafirkan ya Asy'ariyah, tidak pula Mu'tazilah, tidak pula Kullabiyah. Ya. Yang jelas akhi, saya membawakan perkataan para ulama ini yang banyak ini akhi, di mana mereka 10 ulama tadi sudah kita sebutkan menyatakan adanya ijma', kesepakatan ulama. Ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Ini keyakinan ya para imam seluruhnya, terutama ulama salaf terdahulu. Ya, makanya yang mengingkarinya siapa? Kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah yang mendewakan akal. Yang keyakinan mereka seperti yang dikatakan oleh Fakhrul Razi ya, bahwasanya setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal, bertabrakan dengan akal, harus ditakwil atau ditolak. Ini keyakinan ini kan aneh. Kok dalil kalau bertabrakan dengan akal harus ditawil atau ditolak? Ini yang didahulukan mana? Dalil apa akal? Akal itu diciptakan oleh Allah. Sementara dalil itu dari Allah, wahyu dari alam semesta, dari pencipta alam semesta. Bagaimana ya wahyu dari Allah untuk kita tolak dengan akal kita yang sangat terbatas seperti ini? Nah, inilah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum ya. Pembahasan perkataan beliau di sini Imam Al-Barbahari ya, wa ala arsy istawa, dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy. Wa ilmu bi kulli makan, dan ilmu Allah ada pada setiap tempat. Wala yakhlu min ilmihi makan, dan tidak ada satupun tempat yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini saja yang bisa sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada? Bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar ibadah rutin salat dan puasa? Akhi, semangat kita kepada yang rutin itu harus kita fokuskan. Kenapa? Karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Sebagian dalam sebuah riwayat disebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu yang paling langgeng, ya, walaupun sedikit. Dan Rasulullah SAW idza amila amalan athbata, ya athbatahu. Rasulullah kalau mengamalkan suatu amalan, beliau langgengkan, kata Aisyah. Jadi upayakan ya, kita perhatian kita kepada yang langgeng ini, yang rutin ini kita
ya betul-betul kita perhatikan. Ya sholat wajibnya, sholat sunnahnya, kita jaga betul tuh. Ya sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya. Demikian pula kita berusaha juga ada amalan-amalan yang rutin kita amalkan. Contohnya kita baca Quran, coba kita rutinkan. Yes. Kalau bisa 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Kalau bisanya 1 hari setengah juz, ya alhamdulillah. Yang penting bagaimana kita berpikir bisa merutinkan itu. Iya. Jangan sampai beramal sekali udah bosan. Ini tentu sesuatu yang ya kurang disukai. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli minal lail, fataraka qiyamal lail. Abdullah, kamu jangan kasih fulan itu. Tadinya dia suka sholat malam, dia tinggalkan sholat malam itu. Gak bagus. Sesuatu yang paling tidak bagus itu meninggalkan kebiasaan yang baik. Jadi usahakan ya kita fokus kepada yang sifatnya rutin. Dan kita juga beramal soleh berusaha untuk rutinkan. Jadikan kebiasaan hidup kita itu kebaikan. Sebab kalau kita tidak membiasakan kebaikan, kita akan terbiasa kepada keburukan. Iya. Dan biasanya seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Wallahu a'lam. Masih ada? Apakah seseorang yang suka bertanya bagaimana tangan arasy Allah dan lain, apakah artinya sudah melakukan kebid'ahan? Iya, bertanya seperti itu memang termasuk bid'ah. Imam Malik pernah ditanya ya, tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Lalu orang ini berkata, "Kaifastawa?" Bagaimana cara beristiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajibun, wassu'alu anhu bid'atun. Makna istiwa itu sudah diketahui. Dan caranya, kata Imam Malik, tidak diketahui. Dan mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy wajib, kata Imam Malik. Dan mempertanyakan tata caranya itu bid'ah. Jadi kalau kita mempertanyakan ya, bentuk tangan Allah gimana? Ini pertanyaan ini saja sudah bid'ah. Kita membayangkan jari Allah itu gimana? Ini saja sudah bid'ah. Nggak boleh, kita tidak akan bisa membayangkan selama-lamanya. Ngapain sih kita bayangkan itu? Ya, coba aja, jangan jauh-jauh deh. Bayangkan roh kita bentuknya kayak gimana. Itu aja nggak bisa. Yang sifatnya makhluk. Mau membayangkan pencipta makhluk, sulit sekali. Iya. Jadi mempertanyakan bagaimana bentuk sifat Allah, caranya Allah beristiwa itu caranya gimana? Ini kata Imam Malik termasuk perkara yang bid'ah. Ya, tinggalkan. Karena ini bisa menjadi pintu setan untuk menjerumuskan kita untuk menolak sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dan ya teman-temannya itu. Allahu a'lam. Masih ada? Baik, saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.